Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Belum. Karena sebagian yang sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dapat membaca ayatnya yang genap. Matius pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang 18. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersuka, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang tanpa kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan bersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum banyak langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, namun dapat melakukannya di dalam kehidupannya hari-hari. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, sebelum kita masuk dalam perundungan kita pada sore hari ini, pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada majelis di wilayah Matius yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, sebagian ada yang sudah kenal, ada yang ya mungkin sudah banyak. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Gresia Permata Puling. Saya biasa disapa dengan nama Permata. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa Fakultas Teologi. Oh, pindah sih Pak. Oke. Sekian perkenalan singkat dari saya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Jemaat Tuhan, Injil Matius ditulis pada situasi peralihan, yaitu pertengahan kedua abad pertama antara tahun 60 sampai 100 zaman bersama. Berbagai macam narasi tentang kehidupan, ajaran, dan tindakan Yesus disajikan dalam Injil ini. Terdapat dua pokok utama yang hendak disampaikan oleh penulis dalam Injil Matius. Yang pertama itu adalah bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang merupakan penggenapan dari harapan umat Allah. Dan yang kedua bahwa komunitas Kristen merupakan jemaatnya. Jemaat Kristen adalah rakyat dari Mesias dan anak Allah.
Hal ini dapat dibuktikan dalam Injil Matius, yang dimana terdapat begitu banyak ajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada jemaatnya. Salah satunya adalah pada bacaan kita pada sore hari ini. Pada ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-12, di sini menarik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bahwa Yesus dalam pengajarannya ia menggunakan kira-kira ada berapa banyak kata berbahagia yang terdapat dalam bacaan ini. Yang benar nanti dapat makan. 10. 10. 10, 11. 9, 7. Jadi di dalam bacaan kita ini, Yesus ia mengungkapkan kata berbahagialah sebanyak 9 kali. Itu dari ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-11. Menarik karena ini merupakan hal yang tidak biasa dan berbeda dari kriteria kebahagiaan yang kita pikirkan dengan kata berbahagia yang Tuhan pikirkan. Kata berbahagia yang digunakan dalam bacaan ini adalah berasal dari kata Yunani. Kata berbahagia yang berasal dari kata Yunani yaitu kata makarios, yang berarti amat sangat menyenangkan, untung, agak kaya, berada, mampu, gembira, senang, dan bahagia. Jadi yang dimaksud dalam bacaan kita, kata berbahagia yang dimaksud dalam bacaan kita ini adalah bahwa suatu keadaan di mana seseorang yang merasa bahwa ia sangat senang, bahagia, atau ia merasa berada dalam suatu keadaan yang dihadapi. Pada ayatnya yang ketiga, kata berbahagia yang di sini dimaksud adalah bahagia yang didapatkan oleh orang-orang yang rindu, orang-orang yang rindu yang berseru kepada Tuhan, dan rasa miskin di hadapan Allah. Kata miskin yang ada di dalam ayat 3 ini bukan berarti miskin yang ada dalam pemikiran kita bahwa miskin itu tidak memiliki apa-apa, miskin tanpa uang seperti itu. Namun kata miskin di sini yang dimaksud adalah miskin secara rohani, yang dimana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan, kita mempertaruhkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Pada ayatnya yang keempat sempat menarik bagi saya karena ini sepertinya sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Seperti yang sempat saya singgung di awal pertama tadi, kata berbahagia di sini berbeda dengan kata berbahagia yang dimaksud oleh Tuhan. Karena di ayat 4 di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau kita berbicara tentang kata berduka cita, pasti yang terpikirkan yang kita pikirkan adalah orang-orang yang sedih, orang-orang yang mengalami kedukaan seperti itu. Namun di sini dikatakan bahwa orang-orang yang berduka adalah orang-orang yang perlu kita kasihani. Karena Yesus menekankan bahwa orang yang berduka cita adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka akan dihibur. Pada ayatnya yang kelima dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut yang dimaksud di sini bukanlah lemah gemulai, namun yang dimaksud di sini kata lemah lembut yang dimaksud adalah rendah hati. Orang yang lemah lembut adalah orang yang fleksibel, orang yang mudah dibentuk. Kata berbahagia yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai kebiasaan tanggap dan kesadaran yang terkendali serta ia mampu untuk mengetahui kebutuhannya. Ayatnya ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus yang dimaksud pada ayatnya yang ke-6 bukanlah lapar dan haus secara jasmani yang langsung diselesaikan dengan hanya menggunakan makan sepotong roti atau minum satu teguk air, bukan seperti itu. Namun lapar dan haus yang dimaksud dalam ayatnya yang ke-6 di sini adalah lapar dan haus secara rohani. Yang dimaksud bahwa orang-orang yang rindu untuk mengenal Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita datang kepada Tuhan hanya untuk mau menerima berkat-Nya saja, bukan mau untuk mengenal
pribadinya. Ibaratnya seperti waktu saya kecil dulu, mama saya selalu bilang kalau pergi beli sabun ini supaya dapat piring cantik ini. Ibarat katanya seperti itu. Kalau kita mau mengenal tentang Tuhan itu, kita hanya mau hadiahnya saja, namun kita hanya mau berkatnya saja, kita hanya mau berkat yang kita dapatkan dari Tuhan, namun pribadi dari Tuhan itu tidak kita mau mengenal tentang pribadi itu. Oleh karena itu, orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang selalu lapar dan haus akan kebenaran Allah sendiri yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan mengajarkan hal ini agar dalam setiap keadaan kita bersandar kepada Allah yang mengetahui segala kebutuhan kita. Ayatnya yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang penuh dengan belas kasihan akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Kita akan diberkati jika kita peduli kepada sesama kita. Yesus mengajarkan hal ini agar orang-orang yang hadir pada saat itu, yang hadir pada saat Dia berkhotbah di bukit, dapat merasakan bahwa di dalam dirinya Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka. Orang yang merasakan kasih Allah dalam kehidupannya menyadari bahwa tanpa kasih Allah ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat merasakan kemurahan Allah yang begitu besar. Kemurahan Allah yang mereka rasakan harus diwujudkan kepada sesama, seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang-orang yang suci hatinya adalah mereka yang telah mengalami pengampunan dosa dari Tuhan sehingga hidupnya berkenan kepada Allah. Orang Yahudi menganggap hati merupakan pusat pikiran, emosi, dan keinginan yang merupakan watak pusat dari seseorang. Orang-orang yang suci hati adalah orang-orang yang merasa bergembira, berbahagia, dan beruntung karena mereka mempunyai pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan, karena Dia sendiri akan menampakkan dirinya kepada mereka. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang tulus pasti membawa damai bagi sejahtera. Tuhan mau kita hidup dalam kedamaian. Sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk hidup di dunia yang sangat berat ini, dan orang-orang percaya bertanggung jawab untuk tetap hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Yesus memberikan pengajaran ini agar orang-orang yang hadir dapat menyadari bahwa cinta damai adalah sasaran yang ingin dicapai. Kebahagiaan tidak mungkin dicapai tanpa adanya perdamaian antara kita dengan Tuhan dan antara sesama. Ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 di sini, jika kita memperhatikan dengan sesama bahwa pada ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-12 berbicara tentang orang yang teraniaya dan orang yang dicela karena hidup di dalam Allah. Matius menulis surat ini. Penulis Matius ini ditujukan pada jemaat mula-mula yang mengalami penganiayaan secara fisik. Jika kita lihat pada zaman sekarang, kita bisa dibilang bahwa kita teraniaya secara batin ketika kita membuat sesuatu yang baik. Kita mungkin akan dibully atau mungkin kita akan dipikir sok suci. Kalau bahasa gaulnya seperti itu, sok suci. Contohnya yang dekat-dekat saja, anak teologi mungkin ya. Kita contohnya anak teologi. Kalau dia nggak pergi ke gereja, dia akan bilang, kamu anak teologi apaan, aku nggak pergi ke gereja. Atau dia nggak berdoa, kamu kan anak teologi, ngapain kamu nggak berdoa. Mungkin ada beberapa orang anak teologi mungkin yang dia secara batin langsung bilang, oh iya ya, kok aku kayak gitu ya. Nah, melalui firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita adalah orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Kita diberkati jika kita memiliki komitmen bersama Tuhan dan siap menderita di dalamnya.
hidup kita. Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Di sini Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya. Pertanyaannya adalah, jika kita melihat dalam Alkitab terdapat beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai dalam pengajarannya. Pertanyaannya, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Yesus menggunakan perumpamaan dengan tujuan agar pengikutnya dapat memahami tentang rahasia kerajaan surga lebih mudah. Seperti pada ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Mengapa Yesus menggunakan garam? Apakah pada saat itu cuma ada garam saja yang dipakai untuk mengawetkan sesuatu atau menjadi alat untuk menjadi penyedap makanan, ataukah tidak ada penyedap yang lain seperti gula atau yang lainnya? Yesus menggunakan garam karena pada zaman Yesus itu terdapat 3 fungsi daripada garam. Yang pertama, garam itu berhubungan dengan kemurnian. Karena warnanya yang putih, orang Romawi berkata bahwa garam adalah yang paling murni dari segalanya. Alasan yang kedua kenapa Yesus menggunakan menggunakan garam, karena di zaman pada saat itu, garam adalah yang paling umum digunakan untuk mengawetkan sesuatu. Itu juga digunakan untuk mencegah hal-hal yang dapat berpengaruh buruk dan untuk menahan pembusukan. Jadi garam dapat melindungi dari kerusakan. Dan yang ketiga, alasan ketiga kenapa Yesus menggunakan kata menggunakan garam, karena kualitas garam yang terbesar dan paling jelas. Makanan tanpa garam, kita coba membayangkan suatu makanan jika disajikan tanpa garam, rasanya akan hambar. Dan untuk beberapa orang mungkin mereka tidak akan menyukai makanan yang hambar karena mungkin rasanya seperti tidak enak seperti itu. Melalui ayat 13 ini kita diajarkan bahwa kita sebagai manusia, kita hadir di dunia ini untuk memberikan rasa bagi dunia. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan agar kita dapat memberikan rasa bagi dunia. Kita menunjukkan citra Allah dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Setelah Tuhan menggunakan garam, berbicara juga tentang terang pada ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Berkenan dengan hal ini, Tuhan memberikan 2 gambaran. Yang pertama, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mengapa? Karena cahaya lampu kecil di malam hari yang banyak jumlahnya akan terlihat sinarnya dari kejauhan. Kota di atas gunung yang terdapat dalam bacaan kita, ini bukan sama seperti kota yang ada pada zaman sekarang, yang sudah memiliki lampu di mana-mana, yang sudah memiliki aspal, jalan yang bagus. Tidak seperti itu. Kota pada saat itu di mana jika kita ingin pergi ke suatu tempat, contohnya kita ingin pergi ke ruang sekolah minggu ini, kita jalan dari depan gedung, kita jalan dari depan. Jika kita melihat ada cahaya di gedung sekolah minggu ini, maka ini yang akan kita tuju. Seperti itu. Kita berjalan mengikuti cahaya di mana tempat itu berada. Seperti itu. Dan yang kedua, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Mengapa demikian? Supaya cahayanya dapat menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi semua murid-murid Kristus terus memancarkan terang yang kita terima dari Tuhan Yesus. Melalui pribadi kita, orang dapat melihat Tuhan seperti sebuah pepatah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu like father like son, atau bisa dibilang buah jatuh tak jauh dari pohon. Kita hidup sama seperti Tuhan kepada sesama kita. Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Di sini beberapa orang berpendapat bahwa Yesus dia
mau meniadakan tentang hukum Taurat. Namun Yesus secara positif ia memandang hukum Taurat karena di dalam hukum Taurat terdapat atau tersirat ajaran yang mendasar tentang kasih. Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Menarik dalam ayatnya yang ke-18 di situ dikatakan 1 iota. Kata iota merupakan terjemahan dari kata yod yang merupakan huruf terkecil dalam abjad Ibrani. Ini berarti bahwa bahkan hal sekecil apapun, bahkan hal sedetail apapun, Tuhan tidak menghapuskannya dalam hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat dan kita para nabi. Maka ia juga menghendaki kepada kita agar kita hidup serupa dengan dia. Artinya kita dipanggil untuk ikut serta menggenapi dan menaati kehendaknya. Melalui firman Tuhan kita pada hari ini dengan 3 perikop, yaitu tentang ucapan berbahagia, tentang terang dunia, dan Yesus dan hukum Taurat, ada 3 hal yang dapat kita ingat atau dapat kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bahwa kebahagiaan yang sejati tidak datang dari dunia. Yesus membalikkan pengertian dunia tentang kebahagiaan. Kebahagiaan tidak datang dari kekayaan, popularitas, atau kesenangan duniawi, tetapi dari hubungan kita dengan Allah dan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Melalui kehidupan kita harus menunjukkan kasih Allah kepada orang lain. Dan yang ketiga, Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, namun untuk menggenapinya. Oleh karena itu kita diajarkan juga untuk mengikuti hukum Taurat, bukan secara lahiriah, tetapi bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Demikianlah firman Tuhan.